Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti dengan NIM 2411907451 beserta rekan saya yang bernama Tita Lestari dengan NIM 2411907645. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan hasil observasi dari CV Rabbani Assisa yang di dalamnya memuat profil perusahaan, visi misi perusahaan, kemudian analisis berdasarkan 9 komponen misi, kemudian analisis SWOT, matriks SWOT, matriks IFE, matriks EFE, dan matriks IE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Rabbani adalah outlet busana yang dikenal oleh konsumennya sebagai penyedia busana muslim, berdiri di kota Bandung sejak tahun 1994, yang merintis kegiatan promosinya hanya dengan sebatas lewat mulut ke mulut, penyebaran brosur dan leaflet. Setahun kemudian, pada tahun 1995, pindah ke Jalan Dipati Ukur. Tahun 2000 mulai adanya agen-agen penjualan dan bermunculannya outlet-outlet busana muslim lain yang menjadi pesaing. Maka Rabbani mulai beriklan di majalah Sabili dan Umi. Selanjutnya, Rabbani merupakan perusahaan garmen yang bergerak dalam bidang retail busana muslim dan tagline Profesor Kerudung Indonesia. Sewaktu awal didirikan, Rabbani ingin merubah paradigma sebagian besar masyarakat yang memandang bahwa wanita yang memakai busana muslim itu kurang modis. CV Rabbani Assisa berkantor pusat di Jalan Dipati Ukur, nomor 44 Bandung. Sewaktu awal didirikan, Rabbani ingin merubah paradigma sebagian besar masyarakat yang memandang bahwa wanita yang memakai busana muslim itu kurang modis. Untuk itu, Rabbani ingin menunjukkan bahwa wanita yang memakai busana muslim itu modern dan terhormat, serta tampil gaya dan trendy yang syar'i. Namun di sisi lain, Rabbani juga menghadapi tantangan besar. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu wanita yang memakai busana muslim masih jarang dan belum menjadi tren seperti sekarang. Asal kata Rabbani terilhami dari salah satu surat kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 79, yang artinya dalam pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersedia mengajarkan dan diajarkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun visi misi Rabbani, yaitu saya akan bacakan dulu tentang visi. Yang pertama, membangun peradaban kerudung dunia, menjadi perusahaan kerudung terbaik dan terbesar di dunia, menjadikan identitas Islam sebagai sebuah kebanggaan yang berharga dan mulia melalui busana muslim, menjadikan busana muslim sebagai tren berpakaian dan sopan yang bernilai bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan bagi umat muslim dan muslimah pada khususnya. Nah, untuk misinya yaitu menjadi ikon mode syar'i internasional, menslubgoh fashion dunia dengan syar'i, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang menyangkut tren cara berpakaian dan islami, membantu meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui industri fashion, selalu meningkatkan kinerja dan kualitas diri dengan berpijak pada hukum-hukum syariat dan kedisiplinan dengan harapan terwujudnya pelayanan dan memuaskan terhadap semua partner dan relasi semata-mata demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terciptanya kehidupan yang lebih barokah. Berikut merupakan analisis 9 komponen misi dari CV Rabbani Assisa. Yang pertama yaitu konsumen. Nah, berdasarkan misinya, CV Rabbani ini mempunyai target konsumen laki-laki dan perempuan muslim dimulai dari usia balita sampai dengan lanjut usia. Produk yang ditawarkan yaitu fashion muslim, perlengkapan sholat beserta suplemen herbal. Pasar atau target marketnya yaitu anak sekolah atau pesantren dan dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Profit, pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya yaitu pertumbuhan dan profitabilitas keuangan serta memberikan kontribusi terhadap area konservasi. Filosofinya adalah menjadi produsen model fashion sesuai syariah yang memberikan manfaat dan dapat mendatangkan keuntungan dengan meningkatkan pelayanan sebaik mungkin. Yang selanjutnya itu self concept atau keunggulan yang dimiliki CV Rabbani Assisa ini. Selain merupakan produsen fashion muslim, Rabbani juga memiliki sekolah dan yayasan tempat para penghafal Quran. Kemudian publik. Melalui kegiatan CSR, Rabbani berusaha memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Yang terakhir yaitu pekerja. Karyawan merupakan hal terpenting bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, training dan evaluasi karyawan diadakan secara rutin guna memperbaiki kualitas layanan dan memberikan kinerja terbaik bagi perusahaan.
Adapun analisis SWOT-nya, yaitu yang pertama versi internal terdapat strength dan weakness. Poin-poin yang termasuk ke strength yaitu yang pertama, satu, brand fashion muslim yang dikenal orang banyak, kualitas produk yang baik, harga yang terjangkau, kemudahan konsumen dalam memperoleh produk, pelayanan yang baik, hubungan antar SDM yang solid, lokasi yang strategis. Nah, untuk kelemahan atau weakness-nya yaitu keterampilan SDM tenaga kerja masih rendah, penggunaan sosial media yang belum efektif, kapasitas produksi, diversifikasi pasar belum maksimal, beberapa desain produk mudah ditiru oleh orang lain. Nah, untuk versi eksternalnya yaitu ada opportunities sama threat. Yang pertama untuk opportunities yaitu banyaknya cabang outlet yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian kemudahan dalam memperoleh bahan baku, perekonomian daerah yang stabil, budaya masyarakat yang konsumtif, adanya platform jual beli online atau e-commerce, banyaknya pengguna sosial media, banyaknya permintaan produk dari masyarakat terutama wilayah pesantren. Nah, untuk threat-nya, adanya kompetitor atau pesaing yang juga memiliki brand besar, banyaknya oknum yang memproduksi produk tiruan atau plagiat, kenaikan harga pada bahan baku, perbandingan harga, perbedaan selera konsumen, tingginya daya tawar konsumen, dan turunnya penjualan pada saat pandemi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai matriks SWOT terlebih dahulu. Nah, matriks SWOT ini merupakan alat yang membantu para manajer untuk menyusun 4 tipe strategi. Matriks SWOT ini digunakan untuk menentukan strategi yang efektif yang didasarkan pada kekuatan dan kelemahan yang ada untuk menghadapi peluang dan ancaman yang akan datang. Langkah dalam menyusun matriks SWOT terdiri dari yaitu yang pertama, menuliskan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Jadi kita tulis dulu sebelah sini kekuatan dan kelemahan atau strength dan weakness-nya di bagian atas. Kemudian menulis ancaman dan peluang eksternal perusahaan. Jadi kita tulis sebelah sini opportunities dan threat atau bagian eksternal perusahaan yang bentuknya memanjang ke bawah atau vertikal. Kemudian mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan sebagai SO dalam sel yang tepat. Nah, jadi mencocokkan antar strength dan opportunities sehingga menghasilkan strategi SO. Nah, strategi SO ini dihasilkan dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Nah, hasil dari strategi SO ini yaitu sistem keagenan, mempertahankan brand name dan pelanggan, serta memanfaatkan platform media sosial dalam memperkenalkan produk. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan sebagai WO dalam sel yang tepat. Jadi kita mencocokkan antara weakness dengan opportunities. Ini faktor-faktor dari weakness dan opportunities untuk menghasilkan strategi WO. Nah, strategi ini dihasilkan dengan meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strategi dari WO ini yaitu sistem keagenan, maksimalisasi produksi, serta menjadikan media sosial sebagai wadah baru dalam melakukan promosi dan penjualan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi ST dalam sel yang tepat. Nah, jadi kita mencocokkan antara kekuatan atau strength dengan threat atau ancaman, sehingga menghasilkan strategi ST atau strategi strength dan threat. Strategi ini dihasilkan dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Nah, hasilnya yaitu pengembangan produk, meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan strategi unik untuk meningkatkan penjualan. Dan strategi yang terakhir atau langkah yang terakhir yaitu mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi WT dalam sel yang tepat. Nah, jadi kita mencocokkan antara weakness atau kelemahan dengan threat atau ancaman. Jadi nanti akan menghasilkan strategi WT atau weakness dan threat. Strategi ini dihasilkan dengan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Sehingga strategi yang dihasilkan yaitu inovasi desain produk serta memiliki pabrik khusus dan produksi bahan baku sendiri. Yang selanjutnya yaitu matriks IFE atau Internal Factor Evaluation. Nah, matriks IFE ini merupakan alat yang digunakan untuk menguji lingkungan internal perusahaan.
Nah, biasanya faktor internal ini meliputi manajemen, kemudian pemasaran, keuangan, produksi dan operasi, serta penelitian dan pengembangan. Nah, matriks IFE ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang ada. Berikut merupakan cara untuk menghitung matriks IFE. Pertama-tama kita tulis dulu faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Ditulis semua faktornya. Kemudian di dalam matriks IFE ini terdapat rating, bobot, dan skor. Nah, syarat untuk rating ini dibagi menjadi dua, yaitu nilai 1 sampai 2 diberikan untuk kelemahan dan nilai 3 sampai 4 itu diberikan pada kekuatan. Di mana angka 1 merupakan kelemahan utama dan angka 2 merupakan kelemahan kecil. Kemudian angka 3 merupakan kekuatan kecil dan angka 4 merupakan kekuatan utama. Baik, selanjutnya kita tentukan nilai bobotnya. Nah, untuk bobot ini total nilainya harus sama dengan 1. Jadi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi bukan faktor kekuatan 1 dan kelemahan 1, bukan. Jadi kalau misalkan kekuatan 1 kelemahan 1 berarti nilainya 2, itu salah. Jadi total bobot harus sama dengan 1. Nah, sekarang saya akan berbagi tips atau cara cepat dalam menghitung bobot. Nah, ini sama dengan 1 dibagi total keseluruhan faktor internal. Jadi antara kekuatan dan kelemahan itu faktornya ditambahkan semua. Dan di sini ada 12 faktor. Di 1 dibagi 12. Hasilnya 0,08333. Untuk memudahkan kita dalam menghitung nilai IFE, kita bulatkan angkanya menjadi 0,08. Nah, 0,08 kemudian kita copy sampai bawah nilainya. Ini. Kemudian kita jumlahkan. Dan ini hasilnya 0,9, jadi masih kurang dari angka 1. Cara untuk menjadikan total bobot ini angka 1 yaitu dengan menambahkan nilai pada faktor yang dianggap signifikan atau dianggap sangat berpengaruh dan mengurangi nilai pada faktor yang dianggap kurang berpengaruh atau kurang signifikan. Nah, di sini kita akan mengubah kualitas produk yang baik ini, tingkat signifikansinya lebih tinggi. Jadi kita ubah jadi 0,11. Kemudian pada lokasi yang strategis kita tambah 0,01 jadi 0,09. Kemudian pada keterampilan SDM tenaga kerja ini kita tambahkan jadi 0,09. Nah, ini kan lebih 0,01, jadi kita kurangi di desain produk menjadi 0,07. Nah, jadi ini totalnya sudah sesuai angka 1. Rumus untuk menentukan nilai skor yaitu sama dengan nilai bobot dikali rating. Nah, totalnya segini, kemudian kita drag sampai bawah untuk menghemat waktu. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan total keseluruhan skor dan ini hasilnya. Jadi total dari IFE ini yaitu 3,03. Berdasarkan hasil matriks IFE, diketahui bahwa faktor internal CV Rabbani Azizah mempunyai nilai 3,03 yang menunjukkan bahwa kondisi internal perusahaan cenderung kuat, di mana strategi perusahaan cukup efektif dalam memanfaatkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan. Yang selanjutnya yaitu matriks EFE atau External Factor Evaluation. Nah, matriks EFE ini merupakan alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan. Nah, faktor eksternal ini terdiri dari ekonomi, sosial budaya, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan lingkungan industri. Matriks EFE ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang atau opportunity dan ancaman atau threat yang ada. Berikut merupakan cara untuk menghitung matriks EFE. Yang pertama-tama
kita tulis dulu semua faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Kemudian di dalam matriks EFE ini sama dengan pada matriks IFE, yaitu ada rating, bobot, dan skor. Yang membedakannya yaitu pada rating. Syarat rating pada matriks EFE ini yaitu 1 sampai dengan 4. Jadi tidak ada pembagian antara ancaman dan peluang. Di mana angka 4 sangat merespon, kemudian 3 di atas rata-rata, angka 2 cukup, dan 1 kurang merespon. Dan di sini tidak terdapat angka 1, jadi tingkat respon dari CV Rabbani Assisa ini sangat baik. Dan bobot pada matriks EFE ini sama seperti yang IFE, yaitu totalnya harus sama dengan 1, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Cara perhitungannya yaitu 1 dibagi total keseluruhan faktor eksternal, faktor peluang dan faktor ancaman. Ini totalnya ada 14, jadi 1 dibagi 14. Kita bulatkan jadi 0,07. Kemudian kita copy sampai bawah. Kemudian dijumlahkan. Dan ini totalnya 0,98, masih kurang dari angka 1. Caranya itu dengan mengurangi faktor dengan signifikansi yang kurang dan menambah faktor dengan signifikansi yang baik. Ini banyaknya cabang outlet, tingkat signifikansinya baik. Kemudian pada perekonomian daerah yang stabil, ini kita ubah jadi 0,08. Kemudian pada banyaknya pengguna sosial media kita kurangi 0,06. Dan pada banyaknya permintaan, ini faktor penting 0,08. Kemudian adanya kompetitor, ini sangat berpengaruh sekali 0,08. Kemudian di perbandingan harga kita kurangi 0,05. Kemudian kita kurangi 0,06 juga. Dan pada penjualan ini ditambahkan 0,09. Jadi total keseluruhan bobotnya itu sama dengan 1. Next kita akan menghitung skor. Caranya itu sama dengan bobot dikalikan dengan rating. Kemudian kita drag sampai bawah. Lalu kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Dan hasilnya 3,23. Berdasarkan hasil matriks EFE, diketahui bahwa faktor eksternal CV Rabbani Assisa mempunyai nilai 3,23 yang menunjukkan bahwa strategi perusahaan cukup efektif dalam memanfaatkan kesempatan dan menghindari ancaman. Yang terakhir yaitu matriks IE atau matriks internal eksternal. Matriks IE merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat divisi unit bisnis yang lebih detail. Nah, matriks IE ini didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu jumlah nilai total tertimbang IFE pada sumbu X dan jumlah total nilai tertimbang EFE pada sumbu Y. Jadi yang perlu kita ingat yaitu matriks IFE berada pada sumbu X. Titiknya di sini horizontal, kalau misalkan matriks EFE vertikal atau berada pada sumbu Y. Nah, terdapat 3 daerah utama yaitu grow and build atau tumbuh dan kembangkan, yaitu pada kuadran 1, 2, dan 4. Kemudian hold and maintain atau jaga dan pertahankan ini berada pada kuadran 3, 5, dan 7. Dan yang selanjutnya yaitu harvest or divest atau jual dan divestasi. Ini berada pada kuadran 6, 8, dan 9. Nah, untuk penilaiannya, total weight score pada EFE maupun IFE
dari 1 sampai dengan 1,99 ini bisa dibilang lemah. Dari 2.1 sampai dengan 2,99 ini tergolong sedang, dan untuk nilai 3.0 sampai 4.0 ini berada pada titik yang kuat. Hasil matriks IE ini didapatkan dari perpotongan antara total skor matriks IFE dan total skor matriks EFE. Dan bisa kita lihat yang sudah kita analisis tadi, total skor matriks IFE yaitu 3,03, berarti berada pada titik 11 ini nih. Kuat berarti. Kemudian matriks EFE-nya itu berada pada nilai 3,23, titik potongannya di sebelah sini. Nah, otomatis ini termasuk ke dalam kuadran 1. Artinya strateginya yaitu grow and build atau tumbuh dan kembangkan. Sehingga pilihan pada strategi kuadran ini adalah jenis strategi intensif yang terdiri dari penetrasi pasar, pengembangan produk, dan strategi integratif yang terdiri dari integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.